Sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu mengapa kita perlu riset pemasaran. Nah, mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah dalam program studi manajemen rekayasa. Sekarang kita perlu mundur sedikit ke belakang, apa itu manajemen rekayasa. Jadi, core competence dari mahasiswa manajemen rekayasa yaitu mereka harus mampu untuk mendesain, mengimprove, dan menginstall engineering projects. Nah, apa kontribusi utamanya? Kontribusi utamanya bagi sebuah organisasi, bisa perusahaan, bisa non-profit organization, adalah agar mereka mencapai competitiveness dan value added. Sedangkan approach-nya kita menggunakan system approach, atau mungkin scientific method, dan engineering method. Sekali lagi, di sini kita harus menggunakan prinsip-prinsip scientific. Di sini ada key contribution yang menjadi fokus ya, yang di sini saya highlight adalah competitiveness dan value added. Di sini nanti kita akan melihat bagaimana riset pemasaran memiliki peran yang besar. Nah, pertanyaan pertama, mengapa value? Kalau kita lihat mundur sedikit, atau bahkan nggak sedikit, 100 tahun ke belakang, di Amerika pada tahun 1917, perusahaan yang memiliki market valuation, yang memiliki nilai pasar terbesar adalah US Steel. Kemudian diikuti dengan American Telephone and Telegraph, AT&T, Standard Oil, Bethlehem Steel, dan seterusnya, sampai ke US Rubber, yang terkait dengan produksi karet. Kalau kita lihat ke 10 perusahaan terbesar di Amerika adalah perusahaan yang sangat besar. Mereka memiliki modal yang berupa bangunan, machinery, dan lain sebagainya, yang tidak mengherankan menjadi perusahaan terbesar di Amerika. 50 tahun kemudian, situasinya sudah berubah. Kalau kita lihat di sini, dari 10 perusahaan yang terbesar di tahun 1917, yang tetap bertahan setelah 50 tahun, hanya AT&T, Standard Oil, hanya 2 itu saja. Yang menjadi perusahaan terbesar adalah IBM. Kemudian ada General Motors, General Electric, Polaroid. Kalau kita melihat, berubah dari perusahaan heavy industries menjadi perusahaan manufaktur. Ya, beberapa masih ada oil, telekomunikasi, American Telephone, dan Telegraph. Nah, sekarang coba kalau kita bisa prediksi tahun 2017, 50 tahun berikutnya, 100 tahun setelah 1917, kira-kira perusahaan yang terbesar apa saja di Amerika? Mungkin kalian sudah bisa memperkirakan. Yang pertama adalah Apple. Yang kedua adalah Alphabet atau induk dari Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, perusahaan investasi dari Warren Buffett, Johnson & Johnson, ExxonMobil, JP Morgan, dan Wells Fargo. 2 yang terbawa adalah bank. Tapi yang menarik di sini apa? 4 perusahaan terbesar, bahkan 5 perusahaan terbesar, mereka tidak memiliki aset berupa permesinan pabrik yang besar. Dan kalau kita perhatikan, usia mereka kurang dari 50 tahun. Bahkan Facebook itu baru berdiri di tahun 2004. Kurang dari 20 tahun bisa menjadi perusahaan nomor 5 terbesar di Amerika. Mengapa perusahaan-perusahaan ini bisa mengungguli semacam ExxonMobil, kemudian juga yang tidak ada di daftar, misalkan perusahaan farmasi yang besar lainnya, Eli Lilly, dan lain sebagainya, karena mereka menyediakan value bagi customer-nya, tidak hanya dengan mengandalkan hardware. Perusahaan ini semacam Amazon bisa mengambil atau memotret apa yang dibutuhkan customer, kemudian bisa mendeliver value tersebut. Sehingga kita lihat, kita tidak butuh modal yang sangat besar berupa mesin, pabrik, karyawan yang berjumlah ratusan ribu, tetapi kita cukup menangkap value apa yang diinginkan oleh customer, kemudian kita mengorkestrasi dan mendeliver value tersebut. Sekarang kita lihat di Indonesia, Gojek versus Garuda. Gojek adalah perusahaan yang cukup muda, usianya mungkin kurang dari 10 tahun. Garuda Indonesia sudah ada sejak hampir 50 tahun yang lalu. Kalau kita lihat valuasinya, kira-kira berapa
nilai Gojek dibandingkan Garuda. Garuda memiliki atau mengelola puluhan pesawat terbang, memiliki ribuan karyawan, pilot, pramugari, memiliki puluhan gedung, dan lain sebagainya. Gojek tidak memiliki kendaraan. Kantornya mungkin juga sewa. Tapi dari segi valuasi, Gojek bernilai 75 triliun, ya nilai ini bisa berubah dari hari ke hari, sedangkan Garuda mungkin sekitar 6 triliun. Dalam hal ini, Gojek bernilai kurang lebih 12 kali lipat dari Garuda. Kenapa? Karena Gojek mampu menangkap value yang diinginkan oleh customer, kemudian mereka merancang produk layanan yang sesuai dengan value yang diinginkan customer tersebut, dan bisa mendeliver, termasuk juga dengan mengkomunikasikan value yang akan mereka deliver. Contoh kedua adalah Tesla dan Toyota. Toyota sudah ada sejak 100 tahun lebih. Mereka memiliki pabrik di seluruh dunia, memproduksi jutaan kendaraan. Sedangkan Tesla berdiri kurang lebih 10 tahun yang lalu. Hanya baru memiliki satu buah pabrik yang besar. Tetapi, per 2020, bulan Juni tepatnya, Tesla menyalip Toyota sebagai perusahaan mobil dengan value terbesar di dunia. Kenapa Tesla bisa menyalip Toyota? Kita belum bicara lagi tentang General Motors, kemudian Volvo, BMW. Karena Tesla bisa menangkap apa yang diinginkan oleh customer. Tidak hanya saat ini, tetapi mereka mampu memproyeksikan apa yang mungkin terjadi 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, dan seterusnya. Bagi investor, tidak terlalu penting berapa jumlah yang kita bisa jual. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa menangkap value. Apa yang diinginkan oleh customer, dan bagaimana mereka bisa mendeliver value yang diinginkan oleh customer tersebut. Nah, di sini sebagai kesimpulan dari hal-hal yang baru saja saya sampaikan, value dari sebuah perusahaan itu pada dasarnya didasarkan pada apa yang bisa diharapkan di masa depan dari perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut berperformance di masa depan. Tetapi kalau kita lihat, future performance itu membutuhkan pertumbuhan dari profit. Jadi perusahaan yang memiliki performansi yang bagus di masa yang akan datang dituntut untuk meningkatkan profitnya dari waktu ke waktu. Dari rumus akuntansi sederhana, profit adalah revenue dikurangi cost. Pendapatan dikurangi biaya-biaya. Sedangkan revenue sendiri itu fungsi dari value kepada customer. Kalau customer melihat value dari sebuah offer yang dari perusahaan, maka customer akan membeli produk tersebut. Jika dibandingkan kompetitornya, value yang ditawarkan lebih bagus, maka customer akan membeli produk dari perusahaan tersebut. Dengan semakin banyak customer membeli produk atau jasa yang ditawarkan, revenue-nya akan meningkat. Di sisi lain, jika cost bisa ditekan, maka profit akan naik. Jika profit naik dari tahun ke tahun, maka value perusahaan akan naik. Tapi di sini ada dua pertanyaan besar. Customer yang mana? Karena kalau kita bicara customer itu banyak sekali. Kalau kita bicara customer mobil, mulai dari mobil yang harganya 100 juta sampai 5 miliar ada. Kemudian bagaimana value itu dapat di-deliver kepada customer-customer ini? Itu yang menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dan akan kita bahas pada video berikutnya.